Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Misteri Dini Hari. Kali ini Misteri Dini Hari akan menceritakan sebuah kisah korban pesugihan monyet yang dituliskan di akun Twitter @ivandam. Bagi teman-teman semua yang ingin membacanya langsung, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Sebelum memulai ceritanya kali ini, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe Misteri Dini Hari. Langsung saja kita mulai ke ceritanya kali ini. Seperti biasanya, Ian selalu berada di kiosnya untuk berjualan dan mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Awalnya kios itu milik bapaknya, namun setelah ia sudah menikah, kini kios itu resmi menjadi miliknya dan dilanjutkan olehnya. Yang namanya berjualan, kadang rame, kadang sepi. Gak selalu ada untung, dan gak menutup kemungkinan ada hal yang membuatnya rugi. Tapi mau bagaimana lagi, ia terus berharap ada rezeki setiap harinya untuk memberi makan keluarga kecilnya. Suatu malam, ketika ia sedang sendiri, ada seorang bapak-bapak yang menghampirinya dan mengajaknya ngobrol di bangku yang disediakan tepat di depan kiosnya. "Jang, gimana rame jualannya?" tanya si bapak itu kepada Ian. "Ya namanya juga jualan, Pak. Ada ramenya, ada juga sepinya." Begitu jawab Ian dengan santai. Obrolan ringan pun mereka bicarakan cukup lama. Karena memang malam itu situasi jalanan memang sepi dan kios tak ada pembeli. Ini mah hitung-hitung bantuin saudara aja. Yang lagi usaha silahkan diamalkan tiap malam sebelum tidur. Bapak itu memberikan secari kertas bertuliskan lafaz Arab, tapi mudah dipahami. Bahasanya seperti bahasa Sunda atau Jawa kuno. Katanya sih itu jimat isim. Menurut kepercayaan di sini, isim itu semacam jimat untuk memperlancar suatu usaha, baik itu jualan atau suatu hal lainnya. Setelah memberikan kertas yang diyakini jimat, bapak-bapak itu langsung pergi meninggalkan Ian. Karena malam semakin larut, bahkan kondisi warung juga sudah sepi, Ian pun menutup kiosnya dan beranjak pulang ke kontrakannya. Ia memang bukan penduduk pribumi, melainkan perantauan dari kota lain, tapi masih termasuk Jawa Barat juga. "Pak, tadi ada yang ngasih isim, katanya buat penglaris kios. Nih isimnya." Ian menyodorkan secari kertas kepada bapaknya dan langsung pergi ke kamarnya menemui istrinya untuk tidur. Mungkin bapaknya tahu hal-hal yang mengenai benda suatu jimat atau benda sakral lainnya, makanya Ian memberikannya saja kepada bapaknya untuk dilihat. Keesokan harinya, bapaknya Ian pun pamit untuk pulang kampung. Keesokan harinya, bapaknya Ian pamit untuk pulang ke kampung halamannya. Beliau berpesan memang akan mencari tahu kebenaran dari isim tersebut. Setelah seminggu berlalu, entah hanya perasaan Ian saja atau memang nyata, kiosnya mendadak sepi tanpa pembeli. Tidak ada sama sekali orang yang berbelanja di kiosnya. Yang sebelumnya ada 1 atau 2 orang untuk sekedar mampir, namun sekarang tak ada satupun orang yang datang. Ian pun mengabari bapaknya atas keadaan kios yang baru pertama kali mengalami sepi tanpa pembeli. "Gak apa-apa, mungkin ini proses dari amalan isimnya. Semoga besok ada yang beli. Soalnya bapak ini udah ngamalin dari isim." Mendengar pernyataan dari bapaknya, mungkin itu proses dari jimatnya, Ian pun tak merasakan khawatir berlebih dan kembali membuka kiosnya seperti biasanya. Lagi-lagi hari berikutnya, kios mengalami keadaan sepi pembeli. Ian pun mulai bingung karena kebutuhan untuk sehari-hari pun tak terpenuhi lagi.
Ia terpaksa meminjam ke tetangga untuk makan serta meminjam modal ke temannya karena barang yang berada di kios seperti sudah membasi. Makanan-makanan berupa makan ringan seperti alot, padahal baru seminggu yang lalu ia membeli di grosir. Dalam keadaan bingung juga, ia terpaksa harus menutup kios dan pulang ke kampung halamannya untuk sementara waktu. Sepulangnya ke rumah di kampung halaman, Ian menerima perlakuan tidak enak oleh adik perempuannya yang bernama Yeyen. Sebab Yeyen kesurupan dan menerkam Ian. Memang bukan hal pertama baginya mendapati keadaan seperti itu. Sebab Yeyen yang dari kecil gampang terpengaruh, baik itu oleh orang atau makhluk gaib. "Kamu siapa? Mau apa datang sini?" teriak Yeyen yang kesurupan. "Neng, sadar Neng, ini AA." Ian mencoba melepaskan cengkraman Yeyen. Sudah terbiasa adik perempuannya kesurupan, juga tidak menutupi dirinya takut, karena di dalam tubuh adiknya terdapat makhluk asing yang memang tidak pernah ramah. Dengan cepat juga adiknya sudah sadar dengan sendirinya. Menurut ibunya, Yeyen semenjak dari minggu kemarin sering kesurupan tidak seperti biasanya. Ian kembali memikirkan tentang sebuah jimat isim yang telah dikasihkan dan diamalkan oleh ayahnya. "Pak, mungkin ini dari amalan isim itu. Soalnya kejadian si Neng kayak sering, dan lagi kios juga gak laku-laku." Mendengar pernyataan tersebut, bapaknya hanya bisa menenangkan Ian dan mengucapkan sabar. Ian tidak mau ambil pusing. Ia dan istrinya langsung masuk ke kamar untuk beristirahat, karena kondisi adik perempuannya sudah kembali siuman. Tepat di hari ke-9 setelah jimat itu sudah diamalkan isinya, pada malam hari terjadi hujan angin di daerahnya. Rumahnya yang berada di atas perbukitan membuat khawatir, pasalnya takut adanya longsor atau hal lainnya. Bapaknya menyuruh Ian untuk segera mengumandangkan azan, sebab kepercayaannya jika terjadi hujan, angin dan petir, cara menangkalnya hanya azan berdoa kepada Allah agar tidak terjadi hal-hal yang mengerikan. Selesai mengumandangkan azan dan hujan cukup reda, tiba-tiba terdengar gemuruh dari atas bukit. Mereka langsung berhamburan keluar rumah, melihat apa yang terjadi. Apakah sebuah batu atau tanah yang longsor ke bawah? Namun gemuruh itu seperti bukan berasal dari bebatuan ataupun tanah. Setelah diamati lebih lama, tiba-tiba terdapat banyak pasang mata menatap ke arah keluarga Ian. Memang belum jelas terlihat apa yang terjadi. Dan setelah bapaknya ia menyoroti ke arah itu dengan lampu senter, barulah terlihat banyak kawanan monyet yang sedang bergelantung di atas dahan pepohonan, menerima kontak langsung dengan manusia. Para monyet itu berteriak-teriak tak karuan saat tersorot lampu senter. Mereka tak terhitung jumlahnya, sebab masih banyak sepertinya kawanan monyet itu yang tidak tersoroti. Cepat kembali lagi masuk ke rumah, perintah bapaknya Ian ke semua keluarganya yang melihat kejadian aneh itu. Langsung saja mereka berlarian kembali masuk rumah dan menutup semua akses masuk agar para monyet tidak bisa memasukinya. Terdengar suara teriakan monyet-monyet yang tadinya berada di pepohonan, kini sudah berada di atas genting rumah. Para monyet itu berhamburan dan mengelilingi rumah. "Bapak, gimana ini? Ibu takut." Krak. Suara dari genteng yang sepertinya mulai pecah, dan suara pintu, bahkan jendela yang dipaksa untuk terbuka. Keluarga Ian sangat ketakutan mengalami kejadian itu. Tak ada yang bisa bersuara sama sekali, mengingat kengerian yang ditimbulkan monyet. Setelah lama kemudian, suara-suara teriakan bahkan pergerakan pun mulai reda. Ian beserta bapaknya mencoba untuk melihat kondisinya lewat gorden jendela.
"Pak, kayaknya udah gak ada monyetnya." Mereka berdua pun keluar rumah untuk mengecek apakah memang benar sudah tidak ada kawanan monyet atau masih ada. Ternyata memang sudah tidak ada kawanan monyet itu, dan entah pergi kemana mereka. Namun kembali lagi Yeyen kesurupan untuk kesekian kalinya. Yang lebih aneh, kali ini pergerakan Yeyen sangat lincah, layaknya seekor monyet. Yeyen berlari melompat ke sana kemari, dan berdirinya pun seperti monyet. Tak ingin Yeyen berulah lebih, bapaknya langsung merangkul dan mendekap tubuh putrinya itu. Sempat ada gigitan di tangan bapaknya, namun beliau hanya bisa menahannya dan menyuruh Ian pergi ke seorang ustadz yang terkenal di daerahnya untuk mengobati Yeyen yang sedang kesurupan. Ian pun mengiyakan dan bergegas menemui sang ustadz. Rupanya ustadz tersebut seperti sudah tahu ketika didatangi Ian pada tengah malam itu. Mereka berdua langsung kembali ke rumah Ian. Di perjalanan pulang, nampaknya para warga pun ikut mengawal mereka berdua. Katanya para warga mendengar kegaduhan yang terjadi di rumah Ian dan melihat apa yang telah terjadi. Sesampainya di rumah, tubuh Yeyen sudah terikat di atas ranjang. Kedua tangan dan kakinya diikat sebuah tali dari kain samping. Mulutnya pun tak luput diikat menggunakan sial. Melihat kondisi adiknya, Ian merasa iba dan mencoba untuk membukakan ikatan. Tapi bapaknya melarang agar tidak ada sesuatu hal yang mencelakakan dirinya sendiri atau orang lain. Para warga berkerumun, berdesakan melihat kondisi Yeyen yang meronta-ronta akibat kesurupan. Sang ustadz pun mulai menjinakkan sosok yang bersemayam di tubuh Yeyen dan mencoba berkomunikasi. "Siapa kamu? Kenapa bisa kamu kesini?" Tatapan Yeyen langsung mengarah ke Ian yang memang berada dekat dengannya. Tatapannya begitu tajam dengan raut wajah yang menyeramkan. Sosok di balik tubuh Yeyen pun akhirnya berbicara kepada Ian. "Bodoh kamu, saya kasih jimat malah dikasih ke bapakmu. Aku monyet pesuruh dukun yang ngasih jimat itu. Tadinya kamu yang harus ngamalin jimatnya. Kamu juga yang bakal aku bawa ke negara gaib kami." Mendengarkan ucapannya, Pak Ustadz menanyakan keberadaan jimat tersebut kepada bapaknya Ian. "Sana kamu pergi ke asalnya, jangan ganggu lagi keluarga saya." Pak Ustadz mencoba memperingati sosok di balik tubuh Yeyen, tapi sosok itu malah tertawa keras, menimbulkan kengerian kepada siapa saja yang menyaksikan. "Orang bodoh itu gak mau, adiknya yang bakal aku bawa." Sosok itu pun kembali tertawa dengan seram. Ustadz itu pun langsung ngambil secari kertas yang digenggam oleh bapaknya Ian dan mulai untuk melafalkan doa-doa kepada Allah. Sosok di balik tubuh Yeyen itu meronta-ronta kesakitan akibat menerima dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh ustadz itu. "Aku gak bakal ngelepasin anak ini, mau aku bawa." Mendengar perkataan dari siluman itu, Pak Ustadz langsung meminta korek dan wadah untuk tempat pembakaran jimat. "Jangan macam-macam, kamu manusia rendahan. Jangan dibakar jimatnya." Kembali sosok itu berteriak. "Kamu harus sadar, dunia ini hanya Allah yang memiliki. Tak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah yang Maha Kuasa." Ustadz itu pun langsung membakar jimatnya dan berkata bahwa siapa saja yang bersekutu dengan jin dan menduakan Allah, maka dosa besar. Sebelum sosok itu pergi dari tubuh Yeyen, kembali ia menatap tajam Ian dan berkata, "Aku gak bakal diem aja." Lalu sosok itu pun sudah tak ada lagi, dibarengi Yeyen yang meringis kesakitan setelah siuman. Para warga yang menyaksikan pun akhirnya membubarkan diri. Tali yang tadinya mengikat tubuh Yeyen sudah dilepaskan dan menyuruh Yeyen agar beristirahat. Pak Ustadz memanggil Ian dan bapaknya untuk berbincang sebentar mengenai masalah itu. Kayaknya
Dukun ini ngadain pesugihan monyet, terus nyari tumbal buat kejayaan dirinya, dan ngebohongin jimat isim itu membawa penglaris untuk jualan. Kayaknya dukun ini ngadain pesugihan monyet, terus nyari tumbal buat kejayaan dirinya, dan ngebohongin jimat isim itu membawa penglaris untuk jualan. Mendengar pernyataan tersebut, baik Ian ataupun bapaknya sangat menyesali perbuatannya dan segera bertobat meminta ampun kepada Allah. Ustadz tersebut juga berpesan, jangan sesekali percaya kepada orang yang baru dijumpai ataupun yang sudah lama kenal dan mengiming-imingi sesuatu kekayaan yang instan dengan cara hal seperti kemarin. Orang awam tentunya jadi sasaran empuk untuk dijadikan teman atau korban dari ilmu hitam. Beliau pun berpesan agar selalu mawas diri dan ingat kepada Allah dalam setiap saat. Kejadian yang sudah berlalu dijadikan pelajaran dan cara agar meningkatkan keimanan kepada Allah. Tidak ada kekuatan dan pertolongan selain dari Allah, Sang Maha Kuasa. Sampai sini dulu cerita korban pesugihan monyet. Ditunggu kisah-kisah selanjutnya dari Misteri Dini Hari. Sekiranya cerita ini menghibur teman-teman semua, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe Misteri Dini Hari.